Jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini catatannya berjudul Membaca Peta Koalisi Parpol lewat Fenomena Pendaftaran Peserta Pemilu 2024 di KPU yang baru lalu. Begini, ya sahabat, memang hypothetical, artinya perkiraan sementara saja. Lantaran koalisi partai politik yang definitif kan baru KIB atau yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu, terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Nah sahabat, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipimpin langsung Ketua Umum Giring Ganesha yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan Sekretaris Dewan Pembina yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, serta dihantar oleh ratusan kadernya mendaftarkan PSI secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, entah bagaimana cerita gatuk-gatuknya ini oleh sementara kalangan bahwa hari Rabu PON tanggal 10 itu dianggap hari dan tanggal yang baik. Nah, sahabat, juga di hari yang sama, setelah rombongan pemudi-pemuda PSI yang heboh dengan atraksi joget Gemu Famire dan joget koplo serta fashion show oleh Sekjen PSI Dea Tungga Esti, Ketua Isyana Bagus Oka, dan Bendahara Suci Mayangsari berjalan meninggalkan KPU, menyusul rombongan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB datang ke KPU. Walau kabar sebelumnya terdengar bahwa P3 dan PAN rencananya mau mendaftar di hari pertama, yaitu 1 Agustus 2022. Namun toh berubah jadwal untuk melakukan pendaftaran bersama mitra utama koalisinya, yaitu Partai Golkar. Jadwal pendaftaran Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB ini persis setelah PSI selesai mendaftar di KPU. Nah, saat ditanya wartawan, kok KIB daftarnya hampir bersamaan jadwalnya dengan PSI? Apakah bakal berkoalisi? Begitu pertanyaan para wartawan. Menanggapi ini, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, hanya menanggapi, nanti kita putuskan, tapi ini kok tanda-tanda alam, begitu katanya. Seperti ditegaskan oleh Giring Ganesha beberapa waktu lalu, bahwa PSI akan mengusung kandidat dari 9 nama yang ada dalam polling Rembuk Rakyat PSI. Sekedar info sahabat, pertanggal 10 Agustus 2022 saat diakses dari laman rembukrakyat.psi.id, polling itu menunjukkan nama Ganjar Pranowo masih memimpin dengan persentase tertinggi, yaitu 44,59%. Disusul Erick Thohir 22,55%. Lalu ada nama Mahfud MD 8,01%, kemudian Ridwan Kamil 5,98%, Andika Perkasa 5,07%, Emil Dardak 4,66%, Najwa Shihab 4,61%, Sri Mulyani Indrawati 3,47%, dan Tito Karnavian 1,06%. Nah, kalau kita kembali ke soal pendaftaran KPU, di hari pembukaan 1 Agustus 2022, parpol yang mendaftar ke KPU adalah PDIP, PKP, PKS, Perindo, dan Nasdem, masing-masing di jam yang berbeda. Pada tanggal 5 Agustus, Partai Demokrat dipimpin AHY bersama 34 ketua DPD-nya menyambangi KPU. Besoknya, tanggal 6 Agustus, giliran Partai Gelora. Pada 8 Agustus ada Partai Republik dan Partai Hanura pada jam yang berbeda. Nah, sedang Partai Gerindra bersama PKB mendaftarnya barengan ke KPU. Lagi-lagi. Dari fenomena pendaftaran parpol ke KPU ini agaknya tersirat semacam pesan politik. Gerindra dan PKB terlihat makin mesra mendaftar barengan ke KPU. Apakah ini reaksi Pak Prabowo terhadap adanya arus kuat di internal PDIP yang getol mengusung Mbak Puan Maharani sebagai capresnya? Karena faktanya, sahabat, sudah ratusan atau bahkan mungkin ribuan baliho Puan terpasang. Pertanyaannya, bakal retakkah prasasti batu tulis itu? Atau diplomasi nasi goreng itu sudah keburu gosong? Ringkas dan sederhananya, koalisi pertama tentu KIB yang sudah deklarasi. Siapa capres yang bakal diusung KIB plus PSI mungkin, tergantung tanda-tanda alam katanya. Apakah Pak Erlangga Hartarto
atau masih menunggu arahan sang kingmaker? Apakah bakal ikut saja hasil polling rembuk rakyat PSI yang mengindikasikan Pak Ganjar Pranowo, sehingga nantinya Pak Erlangga Hartarto bisa terposisi sebagai cawapres, atau Pak Erick Thohir, atau ada skenario lain di circle KIB? Yang kedua, tentu saja PDIP bisa sendirian atau plus parpol lain yang bisa direkrut olehnya. Puan Maharani masih terus diperjuangkan di situ. Nah, padahal semua tahu sama tahu bahwa nilai jualnya masih perlu didongkrak habis-habisan. Mungkin sambil memacul kader lain yang dianggap potensial bakal menyainginya. Ini mungkin saja loh. Koalisi ketiga terindikasi Gerindra yang lagi pacaran dengan PKB. Kencan mereka berdua di gedung KPU kemarin itu semacam ya aksi pamer bojo anyar neng ngarepku. Begitu lagu dari Didi Kempot ya. Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhaimin Iskandar. Mari kita pantau saja terus apakah bakal langgeng sampai saatnya nanti. Kemudian koalisi yang keempat ini terkesan masih agak loose ya, atau longgar, atau bahkan masih kocar-kacir. Nasdem dan PKS nada dasarnya ke Anies Baswedan. Namun, Nasdem dalam konvensinya pun masih mencantumkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa sebagai kandidat alternatif. Atau mungkin ini kandidat pilihan ketum atau bagaimana. Apakah keduanya itu hanya sebagai pelengkap penggembira saja? Yang kita lihat. Sedangkan Partai Demokrat yang nada realistisnya berbunyi, siapa saja capresnya asal cawapresnya AHY. Kalau mau membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS, nampaknya perlu fine tuning ya, nyetem di beberapa senar yang masih false. Termasuk juga pengakuran senar who dan how much-nya. Selain tentunya soal strategi mendongkrak nilai jual AHY yang sampai saat ini masih kedodoran. Nah sahabat, di PDIP ada putri mahkota, sedangkan di Partai Demokrat ada putra mahkota. Ini memang jadi pekerjaan rumah yang berat bagi para pengusungnya di internal parpol masing-masing demi mengerek elektabilitas gacoannya masing-masing. Ya sahabat, sekali lagi ini hipotetikal, sekedar membaca perilaku parpol saat pendaftaran di KPU sampai tanggal 10 Agustus kemarin itu. Hari terakhir pendaftaran KPU adalah sampai 14 Agustus. Masih ada beberapa parpol lain yang bakal mendaftar. Dan sekarang sudah tutup ya. Namun 9 parpol parlemen semuanya sudah selesai mendaftar. Akhirnya, kita lihat di eksterior gedung KPU terpampang hitungan mundur. Sejak pendaftaran PSI dan KIB pada 10 Agustus 2022 menuju hari pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024, ada tertera tinggal 552 hari lagi. Demikian sahabat, catatan ringkas mengenai membaca peta koalisi parpol lewat fenomena pendaftaran peserta pemilu 2024 di KPU. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.